Jabrik bilang kagak bisa, Oni kagak ada yang begitu rumusnya, mana ada. Jabrik, gue udah niat deh. Kalau urusan gue jebol, gue mau wakafin duit gue. Di mana-mana yang namanya duit sedekah. Sedekah? Hah? Sedekah? Mulut siapa? Mulut lu? Duit siapa? Duit gue. Gua mau ngomong sedekah. Udah, gue mau wakafin duit gue. Sedekah. Iya, wakafin. Kagak bisa, ini namanya sedekah. Lu belajar dari mana sih? Gak pernah belajar ngaji, Dede. Lah, ini gua mau wakafin nih gue. Kalau mau bagi-bagi duit jangan di jalan, mendingan ke rumah gua aja. Ayo. Bukan bagi duit. Apaan? Ini dia masa katanya mau sedekah. Mau wakaf. Di mana-mana duit kan sedekah, Rebut. Iya, kalau gitu sedekah, kalau wakaf tuh tanah, buat makam, dibuat masjid tuh. Bud, Wakaf. gue nih mau wakafin duit Kagak gue. bisa sedekah itu Mau namanya. wakafin duit gue. Sedekah. Coba. Bener dia. Duit dia, mau dia wakafin, mau dia sekain tuh. Tapi hukumnya kagak ada begitu, Bu. Oh, bener dia. Nggak ada hukumnya dengar begitu. dong. Tapi kan gue niat mau wakafin kalau urusan gue jebol. Oh, bener dia. Lu sebenarnya lu bela Sebenarnya sana sih. Bela ke sini, bela ke sana. Lu gue bilangin namanya udah deh. Aku juga nggak tahu deh, terserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ada sedekah apa? aja, Pak, mendingan. Udah wakafin aja. Bentar, ada apa dulu nih rame-rame? Gini. Ini si Oni, ini si Jabrik. Saya ribut. Masih gini. Apa yang diributkan nih? Ini Oni ribut sama Jabrik. Bukan. Jabrik ribut sama Oni. Bu, kita bertiga Ya. lagi ribut sama Oni sama Jabrik. Bukan. Ini Jabrik sama Oni ribut. Ya gini aja. Masalah ini. Oni ini punya uang mau diwakafin. Tuh. Padahal yang kita sedekah, tahu kalau wakaf itu kan berupa tanah, Iya. berupa buat Bangunan. masjid, buat makam. Kalau sedekah kan, kalau uang kan jadinya sedekah ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya mau nyari jawabannya ke guru saya. Nanti kita sampaikan bagaimana solusinya. Tapi udah niat nih mau wakafin duit saya. Nanti mau ditanya dulu. Nanti saya mau nanya dulu ke guru. Oke. Iya, makasih. Mau dilanjutkan ributnya? Ya, enggak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Tan. Makanya lu sih nggak tahu sih. Udah, kamu mau pulang ah. Sedekah. Terus gimana duit gue? Udah mendingan buat gue pinjam sini. Ya, Alhamdulillah. ujung-ujung minjem. Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami di Satukan Saf Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Haji Idrianto Faisal MA. Beliau adalah Direktur Algebra International Islamic Boarding School. Dan yang kedua adalah Dr. Hendra Khalid MA. Beliau sebagai Direktur Kajian Wakaf dan dosen wakaf dari IIKI Jakarta. Dan beliau juga jebolan dari wakaf yang pertama dari UIN Jakarta, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, saya akan bergiliran untuk bertanya dan menggali dari ilmu dari narasumber kita. Ya. Yang pertama kepada Dr. Indrianto. Ya. Dokter, ketika kita bicara tentang wakaf uang, ya, apakah ini hanya merupakan sebagai reaksi sesaat yang muncul? Dan kenapa baru muncul sekarang? Nah, nilai-nilai filosofi seperti apa yang bisa kita kembangkan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah itu adalah syariat sebagai yang memberikan syariat, dan Allah itu tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan seluruh hukum syariat itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka wakaf ini semenjak zaman Rasulullah sudah ada. Lalu pemerintah, karena asas dari pemerintah itu adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa seluruh kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu harus berorientasi untuk kemaslahatan manusia. Nah, oleh karena itu wakaf ini adalah untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya, ya, kemaslahatan umat manusia. Dan kalau kita menarik lebih jauh, ya, manusia itu kan tidak hanya dimensi bashar, tidak hanya dimensi al-insan, tapi juga dimensi an-nas, ya. Di saat manusia dikatakan dia adalah bashar, dia adalah potensi biologis. Di saat manusia disebut dengan al-insan, dia adalah potensi sebagai abdun min ibadir rahman. Tapi di saat dia disebut sebagai an-nas, manusia, dia adalah sebagai makhluk sosial. Maka agama ini kemudian memfungsikan seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia tadi itu. Maka wakaf ini adalah salah satu item atau salah satu piranti yang dimiliki bagaimana dengan berwakaf ini manusia dengan sesama manusia ada unsur kemanusiaannya. Kata Quran,
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di antara manusia. Kalau dalam bahasa tokoh-tokoh agama kita, tidak ada kebaikan dalam berorganisasi, tidak ada kebaikan dalam bernegara, tidak ada kebaikan dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, kalau tidak ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama harus ada amal ma'rufnya, yang kedua harus ada nahi mungkarnya, yang ketiga harus ada unsur islah bainan nas. Ada upaya untuk memperbaiki kehidupan manusia. Nah, kalau dulu wakaf itu identik dengan membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, ini kan terbatas pemanfaatannya oleh lingkungan-lingkungan tertentu. Maka dengan adanya wakaf uang ini, taqwiyatul lil ummah. Jadi untuk menguatkan umat, di mana orang bisa berwakaf dengan uang, wakaf uang ini kemudian ditasarrufkan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, disinilah filosofinya sesungguhnya menegaskan kembali bahwa Allah sebagai syariat yang memberikan syariat dan Rasulullah sebagai pembawa risalah ini, serta seluruh dimensi ajarannya itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa munculnya wakaf uang ini bukan dalam konteks ini hanya untuk merespon sesaat kondisi, tapi memang segala sesuatu itu ada makamnya, ada kondisinya. Ya, dengan adanya munculnya sekarang misalnya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, maka salah satu untuk memantik industri keuangan kita melaluilah dunia wakaf uang ini. Gitu. Baik, Dr. Indrianto, luar biasa kita telah mendapatkan gambaran filosofi sampai muncul wakaf uang itu. Nah, sekarang ke Dr. Hendra ini. Nah, mungkin salah satunya adalah kalau wakaf itu kan asumsinya orang itu hanya bisa diikuti oleh orang kaya. Tapi barangkali yang saya tangkap ya, dengan wakaf uang ala umurid dunia wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, para pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, kalau ditanyakan wakaf uang, wakaf tunai, mana sih yang benar Ustadz? Kira-kira gitu kan? Nah, yang banyak di masyarakat kita ada wakaf tunai, sehingga lahirlah lembaga namanya Waktumu, Wakaf Tunai Muamalat. Lalu kemudian ada mengatakan wakaf uang. Nah, kalau dulu saya di awal-awal kuliah mengikuti betul bagaimana lahirnya Undang-Undang 41 tahun 2004 dan PP 42 tahun 2006 ini. Nah, pada saat itu sebelum dibuat undang-undang ini, lalu kemudian kita membacalah beberapa artikel tulisan dari luar negeri, terutama satu tulisan yang ditulis oleh M. Amanan, yang di situ ditulis namanya case wakaf. Case wakaf, case tunai wakaf, berarti wakaf tunai. Tapi kalau kita lihat kemudian di Undang-Undang kita 41 tahun 2004 tentang wakaf, tentang pengelolaan tentang wakaf misalnya, dan PP 42 tahun 2006 tentang wakaf, dan kemudian Fatwa MUI tahun 2002, hampir semuanya tidak kita ketemukan istilah wakaf tunai, yang adalah wakaf uang. Bahkan saya punya satu buku manuskrip yang begitu luar biasa tentang Risalah fi Jawazi Waqfin Nuqud, risalah sejarah tentang kebolehan wakaf uang di banyak negara di dunia. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Artinya tahun 2002 Fatwa MUI 2002 keluar tentang kebolehan wakaf uang, maka setelah itu baru kemudian kita mengenal tentang wakaf uang. Ini menjadi menarik Mas Agus dan para pemirsa sekalian. Kita akan tahan dulu karena juga masih banyak pertanyaan yang akan muncul, dan nanti juga kita akan berbagi sebenarnya implementasi wakaf uang itu seperti apa. Tetap bersama kami di Satukan Saf Indonesia.